Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing ya tentang peralatan penunjang di pembangkit listrik, yaitu oil purifier ya. Jadi fungsi pertama oil purifier itu ya untuk ngejaga kualitas dari oli agar tetap bersih dari kotoran, dari uap uap air ya, udara yang kan ada potensi udara juga yang masuk ke dalam sistem kan kecil, tapi pasti nanti akan berubah menjadi air juga kan. Nah, itu disaring kotoran dan keringat lah bahasanya, keringat dan kotoran sludge, solid itu akan dibersihkan. Nah, ini ada gambar sketsa teman-teman ya, sketsa purifier. Jadi memanfaatkan gaya sentripetal ya, maaf ya, sentripetal harusnya sentripetal. Jadi prinsip kerjanya itu sederhana teman-teman. Jadi oli di sini masuk ya, kemudian dia akan ke sini karena dia berputar, maka yang massa jenisnya lebih berat itu akan terkumpul di sini dan nanti akan terbuang di sini. Kemudian yang bagus, oli yang bagus, yang bersih akan masuk ke sini. Nah, akan kembali ke sistem MOT teman-teman, seperti itu ya. Jadi sederhana cara kerjanya seperti itu. Jadi ini ada oli yang dari main oil tank diputar, yang kotor maka akan ke samping, ke sisi di sini, yang bagus akan naik. Seperti itu teman-teman ya. Bentar teman-teman ya. Ini ya yang gambar yang sketsa yang lebih jelas, agak-agak 3D sih. Jadi purifier itu kayak ada di sini kayak bowl mangkok ya, di sini ditumpuk gitu. Jadi tadi yang oli yang bersih masuk sini akan menyebar, kemudian yang bagus akan ke sini ya, yang oli yang kotor akan mengendap di sini, kotorannya mengendap di sini bersama air, kemudian jika juga banyak maka akan mengalir ke sini teman-teman ya. Ini sekilasnya dia menggunakan centrifugal force ya, gaya sentrifugal. Kemudian ada proses liquid tadi, oli, ada mangkok, kemudian ada yang sedimen solidnya. 4 ini ya yang parameter yang cukup diingat di oil purifier. Nah, ini untuk prosedur operasinya teman-teman. Jadi ada before start, kemudian ada start dan running up, kemudian pas operasi normal, kemudian stop. Nah, oke, kita langsung masuk bagaimana prosedurnya sebelum di start. Apa saja yang kita siapkan. Jadi disiapkan dulu teman-teman untuk bahwa si separatornya, si purifiernya sudah siap gitu. Jadi udah terassemble, sudah tersusun dengan rapi, sudah siap. Nah, kalau mau pasti ya pastikan ke tim maintenance ya, tim maintenance mesin khususnya ya, bahwa si purifier oli ini sudah siap dan tidak ada pipa sambungan yang kurang bagus gitu ya. Jadi nanti kalau dioperasikan pasti ada bocoran kalau kurang bagus gitu teman-teman ya. Kemudian ini covernya dikunci. Kalau nggak dikunci nanti minyaknya luber kemana-mana keluar, makanya ditutup terus dikunci. Kemudian cek oil level untuk di transmisi juga ada ini ya, di gear transmisinya kan ada olinya juga. Nah, jadi putaran
separator bowelnya itu pelan teman-teman, tapi tetap sumbernya dari motor 3 pas menggunakan transmisi diturunkan speednya. Ini tentu ada oil gearboxnya ya, oil transmisinya. Kemudian jangan lupa ada rem juga ya di sini. Rem. Jadi harus dilepaskan kalau mau mengoperasikan. Soalnya kalau masih operasi nanti terus di start bisa aus ini kalau remnya masih masuk. Kemudian direction of the bowel ada di sini. Pastikan ada tanda arah putaran sesuai standar pabrikannya ya, dipastikan ada apa enggak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita start motornya melalui panel ya, start lokal. Pastikan arah putarannya itu sesuai dari pabrikan ya. Mungkin ke kiri, kalau dilihat gambar sini ke kiri. Kemudian cek apakah ada asap atau gimana. Kan kalau remnya masuk pasti ada asap ya. Kemudian cek vibrasinya apakah normal atau tidak. Kemudian cek arusnya apakah normal. Ya biasanya sekitar di 5 ampere 10 ampere teman-teman ya. 5 ampere kecil lah, enggak kayak ini. 5 ampere 4 ampere enggak. Soalnya motornya motor cukup kecil ya, paling 10 kW atau ya kecil lah teman-teman, sekitar segitu. Nah, kemudian saat running ya. Jadi saat running, ini udah running ya, udah running up sudah selesai, kita pastikan aman. Nah, yang dilakukan adalah ini teman-teman, supply liquid waternya untuk ngebentuk liquid chillnya ya. Jadi kita masukkan air ke dalam purifier untuk ngesil untuk ngesil. Kalau tidak nanti pas oli masuk dia langsung keluar, jadi untuk ngesil aja, untuk segel aja. Kalau udah sekitarannya airnya tuh sudah cukup ya, dilihat dari ada air yang keluar ya, berarti itu udah cukup. Kemudian tutup aja saluran airnya. Kemudian buka ini valve inputnya ya, oil ya, pelan-pelan aja, jangan langsung. Kalau langsung nanti jadi shock jadi kaget gitu. Takutnya malah sealnya itu broken, rusak gitu teman-teman ya. Kemudian atur-atur aja sesuai keperluan. Kalau secara praktik ya kita bukanya awal itu ya 20-40% gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi udah ya, udah dimasukkan olinya, berarti udah operasi normal nih, bagus. Nah, sekarang saat pengoperasian dicek apa saja gitu ya. Ya cek pertama itu temperaturnya, kemudian level olinya ya, level oli yang di MOT juga dicek, kemudian vibrasi apakah ada di separatornya, kemudian arusnya. Kalau dari keempat ini ada abnormal, maka harus di stop purifiernya. Misal arusnya tinggi kemudian dipaksakan beroperasi, nah itu cukup, nanti malah rusak motornya ya, bisa terbakar, takutnya seperti itu. Nah ini kemudian ada stop prosedur ya. Jadi cukup sederhana untuk stop. Jadi kalau secara praktis kan kita di unit itu tinggal stop aja sih teman-teman. Kadang langsung stop motor, kemudian langsung tutup aja, tutup valve input dan keluar, itu aja sempurna. Cukup sederhana kalau stop ya. Kemudian masukkan rem biar ya untuk keamanan aja gitu. Nah ini teman-teman ada diagramnya ya. Jadi dari sini kita bisa lihat alurnya, olinya tuh kemana saja sih. Nah pertama itu dari sini teman-teman, dari sini, bentar. Nah dari sini masuk. Nah kemudian olinya tuh di muter-muter dulu di sini, muter-muter dulu di sini. Nah nanti kan kebaca sama controller ini suhunya. Kalau sudah memenuhi misal 60 ya,
maka si three-way valve ini akan mengalirkan oli yang dari sini menuju ke sini. Nah, ke sini. Yang clean oilnya masuk sini. Nah, sederhana kan ya? Seperti itu terus menerus. Untuk ini jalur airnya dari atas ini sejalur sama ini kalau dilihat di dalam, sama tadi oli yang diproses ya. Nah, terus ada sensor-sensornya, ada level, ada limit switch di sini juga. Ini biasanya kalau apa? Misal itu purifier kotornya sudah banyak, maka nanti airnya itu sealnya akan broken, akan rusak, maka akan keluar dari sini airnya berikut si oli-olinya itu, maka levelnya akan semakin naik, terdeteksi nah ini, maka si control panel akan memerintahkan si three-way valve-nya itu untuk ke sini teman-teman, muter-muter di sini aja agar tidak masuk ke sini itu. Nah, kemudian kontrol panel juga kan memerintahkan motor stop. Jadi dua pengamanannya itu di level switch ini teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Nah, cukup mudah ya. Cara praktik teman-teman ya. Kalau di tempat saya itu secara praktik ya nih. Tadi kan teorinya seperti itu. Tapi ya kita mirip-mirip lah 90-80% ikut teori. Jadi secara praktik itu seperti ini teman. Pertama kita buka ya sesuai arahan manual, kita buka dulu ketup airnya. Jadi ketup airnya itu masuk ke sini nanti. Jadi memenuhi yang di sini. Nah, di sini. Kemudian sampai dibukanya sampai air itu keluar ke sini, teman-teman. Nah, keluar dia airnya. Sini. Nah, kalau udah keluar, kelihatan ada air keluar, ditutup. Kemudian yang penyangga casing, tutup casing dimasukkan biar nggak kebuka. Kemudian rem dikeluarkan sama ya sesuai prosedur. Kemudian di reset alarm di panel. Kemudian start separator. Nah ini mah kalau yang buka valve sesuai kebutuhan itu ya sesuai kebutuhan unitnya. Seperti apa kebutuhan user. Kalau di tempat saya itu ya RV, benar teman-teman ya. Kita cek RV yang mana? RV 5 dan V7 itu dicek di sini teman. Nah ini sini sama ini tuh kita mainkan. Kalau di tempat saya tuh cuma dibuka berapa tadi ini? 50%. Ini buka 50% aja ini. Kalau langsung besar itu takutnya ya sealnya nggak kuat gitu. Kalau sealnya nggak kuat, maka olinya kan luber lagi ke sini. Sealnya rusak, broken kan rusak, olinya kan sini lagi. Makanya kita jadi dirasa di bukaan 50% itu sudah cukup lah untuk menjaga kebersihan oli ya. Kemudian V2, V5 ini ya teman-teman ya. Kita buka. Setelah ini kita buka. Kemudian ini kita buka teman-teman. Yang input sama ini kita buka inputnya full. Kalau ini full open, ini full open juga. Yang kita atur ini RV5 sama V7. Teman-teman. Kemudian produk valve, nah ini opsi aja teman-teman. Ternyata produk valve ini teman-teman, SV1 ini safety valve aja. Kalau misal tekanannya berlebih, dia akan mengeluarkan dari sini juga ada. Cuma ini opsi aja, tapi lebih amannya sesuai pabrikan ini diposisikan satu aja teman-teman, seperti itu. Kemudian apa sih peran oil purifier di pembangkit? Ya tentunya menjaga kebersihan ya. Kalau oli nggak bersih nanti nyumbatnya ke mana-mana, jadi peralatan hidrolik bisa tidak bekerja secara normal gitu teman-teman ya. Jadi kalau nggak normal nanti bisa unit trip. Ini pernah kejadian di unit apa PLTP ya. Jadi karena olinya kotor, maka auto stop oil atau trip header itu tekanannya turun. Maka potensi turbin valve close itu semakin besar. Artinya unit trip.
unit trip jatuh, megawatt jatuh juga nggak ada, 0 megawatt loss, 0 MW kan juga mengganggu sistem. Nah, ini contoh kasusnya teman-teman. Nah, ada ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini tuh kondisi awal teman-teman ya. Ini turbin valve, jelaskan dulu turbin valve, controller ya, varistor valve. Ini yang ini tadi yang digerak valve yang digerakkan oleh trip feeder atau auto stop oil. Ini supply-nya teman-teman. Ini drain ke MOT. Nah, ini cartridge valve, nyebutnya gitu tuh, cartridge valve. Ini yang buka tutup untuk drain. Ini kondisi awal, kemudian kita naikkan nih trip header ya. Ini prosedur pembangkit ya. Kita naikkan dulu auto stop oilnya, maka ini nanti akan kedorong teman-teman. Kedorong, makin akan nutup. Gitu teman-teman. Set. Nah, ini akan nutup misal 19 bar ya. Nah, ini memper sedikit lah. Kedorong, oli masuk sini. Kedorong sini, ini kan ke bawah. Ini kan? Nah, ini ke bawah kan? Gitu ya. Ke bawah, maka ini kan tertutup. Jadi oli yang dari sini tidak bisa keluar ke sini, teman-teman. Oke. Kemudian kita buka valve-nya, maka ini harus bergerak ke bawah ya, maka oli yang akan ke sini, teman-teman. Bisa ke sini tapi tidak bisa ke sini karena terhalang sama ini. Nah, ini oli turbin valve sudah membuka, varistor valve sudah mengkondisikannya. Nah, misal nih oli kotor karena purifier tidak operasi, maka tekanan di ini juga kotor, ini juga turun teman-teman, hasilnya juga turun, cuma nggak terlalu signifikan ya. Yang terlalu kelihatan tuh di sini misalnya turun 15-14 bar tuh sudah alarm, sudah warning ya bagi pembangkit tuh. Misalnya ini turun 15, maka tidak akan kuat mendorong ini, maka si solenoid valve ini akan bergeser ke sini ke kanan. Nah gini. Nah, maka oli trip header low, kemudian oli yang dari sini nih, yang di sini tadi mengalir ke drain teman-teman. Akhirnya oli yang di sini tuh tadi kebuang ke sini. Nah, gitu teman-teman ya. Kebuang ke sini ke drain, akhirnya turbin valve close, unit trip nih. Nah, gitu teman. Oke, teman-teman. Itu ya. Sharing-sharing dari saya terkait dunia pembangkit listrik, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia teknik, khususnya teknik energi atau teknik pembangkit listrik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.